Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan lagi hari ini perkuliahan dengan bab 7 pengembangan strategi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bagaimana kita menjelaskan proses pengembangan dan pemilihan strategi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan setelah mengikuti materi ini bisa melakukan membuat strategi dengan menggunakan matriks TOWS, Threat, Opportunities, Weakness, dan Strength, kemudian menjelaskan matriks SPACE, menjelaskan matriks BCG, kemudian menjelaskan matriks IE, menjelaskan matriks Grand Strategy, dan terakhir membuat keputusan dengan menggunakan QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Mari kita lanjutkan pembahasan CPMK yang pertama. Nah, proses pengembangan dan pemilihan strategi. Nah, ketika kita melakukan suatu pengembangan strategi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, serangkaian tahapan-tahapan itu harus kita lewati dalam rangka menghitung semua keuntungan, kerugian, trade-off antara biaya dan manfaat yang ada pada masing-masing strategi. Nah, strategi nanti kita bisa menghasilkan berbagai macam strategi yang akan kita pergunakan. Nah, nanti setelah kita melakukan analisis bagaimana cost benefitnya, maka nanti dari berbagai alternatif itu nanti yang akan kita pilih itu yang mana akan ketemu, ya. Nah, di sini ada kerangka kerja yang dikutip dari buku David and David. Pertama dimulai dari input stage. Input state ini sudah saudara lakukan pembahasan di minggu ketiga dan minggu keempat. Dimulai dari external factor evaluation matrix sehingga saudara menghasilkan yang namanya EV matrix. Kemudian ada IV di minggu berikutnya, internal factor evaluation matrix, sehingga nanti saudara menemukan IV matrix. Kemudian kita juga sudah pernah membuat competitive profile matrix. Nah, ini semua merupakan tahapan input. Nah, setelah masuk tahapan input, kita akan masukkan proses matching stage. Nah, kira-kira kondisi perusahaan ini ada di mana? Dan strategi apa yang pas dipergunakan bila mana perusahaan ada di dalam kuadran tersebut? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan TOWS matrix, SPACE matrix, BCG matrix, internal external matrix, dan grand strategy matrix. Nah, nanti dari sana akan muncul berbagai macam strategi yang bisa kita masukkan sebagai alternatif strategi yang kita akan kita pilih di dalam namanya decision stage, yaitu masuk pada QSPM matrix. Nah, sekarang kita lihat tahap pertama, tahap masukan. Dimulai dari kita review sebentar, merangkum informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Kita melihat faktor-faktor apa yang menjadi relevan dan penting dalam mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan. Kemudian apalagi faktor-faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan di internal perusahaan. Sehingga nanti kita bisa mengembangkan matriks EV, matriks IV, hingga CPM. CPM itu kita membandingkan dengan the nearest competitor, yaitu kompetitor terdekat kita. Nah, tahap kedua, tahap pencocokan, berfokus pada menghasilkan berbagai macam alternatif strategi yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal yang ada di dalam perusahaan. Nah, pada tahapan ini, saudara diminta melakukan eksplorasi, keluarkan ide-ide liar Anda, nggak ada masalah. Nanti dari ide-ide ini kita hitung cost benefitnya, kemudian nanti baru pada tahap decision state, baru kita pilih mana sih yang harus jadi prioritas kita. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai TOWS, SPACE, BCG, IE, dan Grand Strategy. Nah, kemudian setelah kita menghasilkan berbagai macam alternatif strategi, nah tentu kita harus memilih. Tidak mungkin semua strategi bisa kita jalankan. Kenapa? Karena perusahaan memiliki yang namanya sumber daya yang terbatas. Maka kita akan lanjut kepada tahap 3, tahap pengambilan keputusan. Dari berbagai alternatif strategi yang dikembangkan, mana sih yang akan kita prioritaskan jalan saat ini? Prioritas pertama seperti apa? Prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk tahap 2, tahap pencocokan. Kita akan bahas 5
matrik yang tadi telah kita tulis. Yang pertama adalah matrik TOWS. Nah, matriks TOWS atau matriks SWOT ya, saya lebih senang menggunakan istilah TOWS karena perspektifnya eksternal lebih dulu, baru ke internal. Kalau SWOT berarti SW-nya internal terlebih dahulu, baru eksternal. Nah, matriks TOWS itu membantu manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Nah, dari TO dan WS akan muncul 4 kuadran. Yang kuadran pertama, strength dan opportunity. Kuadran kedua, weakness dan opportunity. Kuadran ketiga, strength dan threat. Kuadran 4, weakness, kelemahan, dan ancaman. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Dalam strategi strength dan opportunity, maka kita melihat menggunakan kekuatan internal perusahaan, strengthness perusahaan, untuk memanfaatkan peluang yang ada di luar perusahaan, di dalam lingkungan bisnis itu. Sementara strategi weaknesses dan opportunity atau kelemahan dan peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada saat ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah strategi strength dan threat. Bagaimana kita menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengurangi dampak ancaman tersebut. Berikutnya yang keempat, strategi weaknesses dan threat. Di mana ini kita mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Biasanya taktik ini dalam bentuk taktik yang defensif, retrenchment, bertahan. Ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan matriks TOWS? Pertama, kita buat daftar peluang perusahaan, daftar ancaman perusahaan. Nah, ini sudah pernah kita lakukan dari waktu kita melakukan audit eksternal bab 5. Kemudian kita buat daftar kekuatan internal dan daftar kelemahan internal. Ini juga sudah pernah kita lakukan ketika kita membahas bab 6 tentang audit eksternal. Dari keempat hal ini, kita akan kembangkan alternatif pemecahan masalah yang berasal dari strength opportunity, weaknesses opportunity, strength threat, dan weaknesses threat. Ya. Nah, contoh kasus. Suatu perusahaan toko komputer retail mengalami kesulitan karena adanya pembangunan jalan tol yang memberikan dampak lokasi perusahaan menjadi sulit dijangkau oleh konsumen. Untuk itu, kembangkanlah strategi yang mampu mengatasi masalah toko tersebut. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, di sini perusahaan mengembangkan list kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya apa? Perputaran inventory saat ini sebenarnya cukup bagus, meningkat 8%. Rata-rata pembelian pelanggan naik 40%. Moral karyawan sangat bagus. Promosi di toko mampu meningkatkan penjualan 20%. Belanja iklan turun, padahal penjualannya naik kan? Nah, itu berarti perusahaan lebih efisien. Pendapatan dari jasa perbaikan juga naik 16%. Kemudian di sini kita lihat SDM teknis yang ngurus jasa perbaikan itu lulusan S2 Teknik Informatika Komputer. Dan berikutnya rasio utang perusahaan turun 30%. Sementara kelemahannya apa? Penjualan software dari toko turun sebesar 12%. Nah, kelemahan yang muncul, lokasi saat ini susah karena ada pembangunan jalan tol. Nah, kemudian ada lagi karpet dan warna toko sudah harus diperbaiki, kamar mandi harus diperbaiki. Total penjualan di toko turun 8% walaupun penjual keseluruhan naik, begitu ya. Nah, terus kita lihat berikutnya, toko tidak punya website. Waktu pengantaran barang dari supplier meningkat menjadi 2,5 hari karena ada proyek jalan tol tersebut. Pengecekan customer melambat sehingga nanti antrian menjadi lebih panjang. Pendapatan per karyawan juga turun 19%. Ya. Peluangnya apa? Populasi kota bertumbuh 10%. Pesaing membuka toko dengan jarak yang jauh. Sehingga di dekat kita itu tidak ada pesaing yang relevan. Kendaraan yang melintas bertambah 12%. Vendor mengeluarkan rata-rata 6 produk baru per tahun. Warga tua, warga senior yang menggunakan komputer naik sebesar 10%. Usaha kecil di sekitar toko perusahaan tersebut tumbuh 10%.
Keinginan maklar untuk transaksi website juga naik 18%. Keinginan usaha kecil untuk transaksi website naik 12%. Ancaman apa? Ada Best Buy yang akan membuka toko di dekat perusahaan. Kampus lokal menawarkan perbaikan komputer. Nah, ini akan melawan pendapatan dari jasa perbaikan. Padahal kita rencananya menambah pendapatan dari jasa perbaikan. Ya, namun ternyata kampus lokal juga menawarkan hal yang sama. Bypass jalan tol akan mengalihkan lalu lintas. Tentu karena ada jalan tol, lalu lintasnya akan menjadi berubah. Akan ada nanti perubahan-perubahan yang akan membuat mungkin posisi perusahaan menjadi tidak menarik. Mall baru sedang dibangun di dekatnya, harga gas naik 14%, vendor menaikkan harga 8%. Nah, dari sini kita perhatikan di kuadran pertama, S dan O, kita kaitkan. Nah, kita melihat ada promosi di toko meningkatkan penjualan 20%. Pada saat yang sama, kendaraan yang melintas bertambah 12%. Maka nanti kita akan melakukan apa? Menambahkan 4 promosi baru di dalam toko bulanan. Sehingga nanti diharapkan kendaraan-kendaraan yang melintas itu ketika melihat di toko ada promosi, dia mau mampir. Ya. Nah, strategi ini masuk dalam strategi apa? Kita sebut sebagai market penetrasi. Berikutnya, di sini ada kekuatan nomor 6, pendapatan dari jasa perbaikan naik 16%. Kemudian opportunity nomor 5, warga senior yang menggunakan komputer naik 10%. Nah, berarti kita akan melakukan apa? Menambah 2 orang untuk perbaikan dan layanan. Perbaikan mungkin karena orang-orang tua semakin banyak menggunakan komputer atau gadget sehingga gadgetnya lebih mudah rusak. Kemudian orang-orang tua mungkin banyak hal-hal yang dia tidak bisa mengerti, minta install program ini, install program itu, dan kita memberikan layanan itu. Nah, strategi ini itu akan masuk dalam strategi market penetrasi. Nah, begitu pula yang lain. Jadi kita melihat dari masing-masing komponen strength dengan opportunity ini, apa yang bisa kita lakukan. Keluarkan ide-idenya semua. Nah, nanti baru kita kelompokkan apakah ini masuk market penetrasi, market development, produk development, atau apapun ya. Nah, di sini ada yang market penetrasi atau market development. Kenapa kok saya tulis 2? Di sini lihat. Di sini ada kelemahan nomor 6. Toko tidak punya website. Kemudian opportunity nomor 7. Keinginan maklar untuk transaksi website naik. Keinginan usaha kecil untuk transaksi website naik. Berarti kita harus membuka website. Nah, masalahnya kita tidak tahu apakah yang dijual di dalam website itu produk yang sejenis untuk market yang ada saat ini. Tinggal medianya dulu toko offline, sekarang menjadi toko online. Seperti itu. Kalau seperti itu, maka itu masuk dalam market penetrasi. Namun bisa saja itu market development. Kenapa kok bisa market development? Kita menjual di website pada saat yang sama kita bisa mungkin melayani market-market baru. Karena ketika transaksi di internet kan tidak bisa dibatasi hanya dalam kota saja. Kita mungkin bisa melayani luar-luar kota dan itu bisa menjadi market baru. Nah itu sehingga saya beri MP garing MD karena dalam kasus ini informasinya sangat terbatas. Oke? Yang lain saya pikir saudara bisa mencocokkan dengan cara seperti tadi. Nah, nanti MP, MD, PD dan macam-macam itu akan kita pergunakan pada saat decision stage yaitu QSPM, kuantitatif strategic, ya ini yang tadi yang kita jelaskan, kuantitatif strategic planning metric ya. Nah, itu berasal dari data-data ini. Oke. Itu analisis TOS. Nah, di sini diharapkan saudara betul-betul menggunakan, mencocokkan antara faktor strength, faktor opportunity dengan seksama, kemudian mengembangkan ide-ide. Silakan, ide liar tulis saja. Nanti baru kita pelan-pelan kita mampatkan. Oh, ini ternyata butuh cost gede. Oh, ini ternyata oke nih, bisa dijalankan dalam waktu singkat. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan membatasi pikiran kita untuk out of the box. Justru ketika out of the box itu banyak hal-hal yang mungkin wow, ini belum terpikirkan sebelumnya dan sekarang bisa menjadi suatu pengembangan produk, pengembangan pasar atau apapun, ya.
Nah, berikutnya kita masuk pada matrix space. Nah, matrix space ini ya, matrix space ini penjelasannya ada di halaman berikutnya. Gambarnya seperti ini. Bahwa nanti kalau di sini kuadrannya 4 yaitu SO, WO, ST sama WT. Kalau di matrix space ini kuadrannya pertama dilihat dari FP dan CPIP ya, FP, SP dan CPIP. Nanti akan dihasilkan juga 4 kuadran. Nah, kita lihat apa itu matrix space. Nah, matrix space ini kerangka kerja 4 kuadran yang menunjukkan apakah perusahaan itu akan menggunakan strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Nah, di sini kita membaginya menggunakan 2 dimensi, yaitu internalnya dalam bentuk posisi keuangan dan posisi persaingan. Nah, tadi kita lihat posisi keuangan, financial position, dan posisi persaingan, ya, competitive position seperti ini, ya, FP dan CP. Sementara eksternalnya kita melihat stabilitas, bagaimana posisi stabilitas perusahaan dibandingkan dengan posisi kita dalam industri. Nah, apakah perusahaannya relatif stabil? Nah, di sini atau perkembangan industrinya seperti apa? Posisi kita dalam industri seperti apa? Nah, ini seperti ini, ya. Nah, kemudian yang kita lakukan sama seperti analisis TOW, kita kembangkan nanti yang namanya faktor-faktor yang akan berpengaruh, ya, yang akan menjadi kunci daripada analisis ini. Nah, di financial position kita bisa melihat indikatornya pada ROI, leverage, liquidity, working capital, cash flow ini bagaimana posisi keuangannya. Sementara competitive position itu dilihat dari market share perusahaan. Berapa penjualan perusahaan dibanding penjualan industri. Bagaimana produk kualitas perusahaan, bagaimana produk life cycle-nya. Semua kita analisis di sini. Sementara di bagian eksternalnya kita lihat pada stabilitas position. Apakah perusahaan ini atau industri ini relatif stabil? Bagaimana dengan perubahan teknologi berdampak pada industri ini? Bagaimana inflasi dan seterusnya. Kemudian berikutnya posisi industri. Apakah industri ini masih mengalami pertumbuhan yang baik atau dia sudah mulai slowing down? Terus bagaimana potensi profit dalam bisnis ini? Nah, itu namanya industri possession. Nah, sekarang kita lihat step by step untuk mengembangkan matrix space. Yang pertama, pilih salah satu set variabel untuk menentukan financial position, competitive position, stability position, dan industry position. Ya. Terus tetapkan nilai numerik mulai dari 1 terburuk hingga 7 terbaik untuk masing-masing variabel yang membentuk dimensi FP dan IP. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 jelek, ya. 7 baik. Sama juga di sini 1 jelek, IP-nya juga baik. Itu terkait financial position dan industrial position, industry position, ya. FP dan IP. Tentukan nilai numerik mulai dari -1 terbaik hingga -7 terburuk untuk masing-masing variabel yang membentuk SP dan CP, competitive position dan stability position. Nah, ini baik ya. Kalau semakin sini semakin jelek kan minus ya. Sementara stability positionnya kalau mendekati 0 semakin baik, semakin stabil. Sementara -7 itu berarti semakin memburuk. Artinya industri tidak stabil. Mungkin ada perkembangan teknologi yang bisa menghantam industri ini. Ya, sebagai contoh di dalam perbankan itu adanya fintech itu mengubah pola operasional perbankan hari ini. Ya. Nah, dari situ kita hitung skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP. Kemudian plot skor rata-rata pada sumbu yang sesuai. Tambahkan 2 skor pada sumbu X dan plot titik resultannya pada X. Tambahkan 2 skor pada sumbu Y dan plot titik resultannya pada Y plot. Kemudian plot perpotongan titik XY yang baru. Nah, gambarlah